Hai guys, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Nah, beberapa waktu yang lalu sedang viral di media sosial tentang seorang pejabat tinggi yang menjelaskan tentang bonus demografi, akan tetapi malah jadi bahan bully. Oleh karenanya, pada pagi yang cerah ini kita coba sharing tentang bonus demografi. Bonus demografi adalah kelebihan jumlah penduduk, ya, yang pada tahun 2030 mendatang itu diperkirakan akan lebih banyak jumlah angkatan kerja produktifnya yang atau yang berusia mulai dari umur 16 tahun sampai 64 tahun, ya, sekitar 65%. Sisanya baru usia non produktif lainnya. Oleh karenanya, bonus demografi ini bisa menjadi senjata untuk memajukan bangsa dan bisa juga menjadi malapetaka buat bangsa ini. Karena jika bonus demografi itu tidak disiasati atau tidak dipersiapkan dari sekarang, itu nanti yang akan menumpuk adalah pengangguran, premanisme, dan berbagai penyakit masyarakat lainnya. Kalau kita belajar dari negeri Cina, seperti yang ditulis dalam buku internasional bestseller ini, yaitu Cina Megatrends, itu Cina mempersiapkan membangun generasi mudanya atau rakyatnya dengan membangun banyak perpustakaan dan pusat-pusat penelitian sehingga minat baca rakyatnya menjadi bertambah tinggi dan juga kreativitas rakyatnya tersalurkan melalui pusat-pusat penelitian gratis. Makanya ada hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kelebihan Cina lainnya adalah mereka dalam berkompetisi dengan sesama anak bangsanya, mereka menghindari KKN. Mereka sekarang berhasil mengikis habis korupsi. Ya, dalam kompetisi sesama anak bangsanya, Cina hanya berpegang pada dua faktor, yaitu prestasi dan kontribusi terhadap bangsa. Ingat, di tengah bangsa ini minim sekali tokoh-tokoh bangsa yang punya konsep dan punya blueprint bagaimana membangun bangsa ini, ya. Seperti ketika kami diundang menjadi narasumber debat Capres tahun 2014 di Sambuga ITB, kami tanyakan kepada para capres, apakah para capres sudah punya blueprint atau konsep bagaimana memperbaiki dan membangun bangsa ini. Ternyata tidak satu pun yang sudah punya konsep. Sehingga kami memberanikan diri bersama Pak Agus Taher menulis buku tentang 7 pilar pembangunan bangsa yang diberi pengantar oleh seorang capres waktu itu, almarhum Pak Rizal Ramli, dan guru bangsa Buya Shafi'i Ma'arif, serta beberapa tokoh lainnya. Dalam buku ini kami menggali dan menganalisa serta membuat usulan solusi bagaimana memperbaiki dan membangun bangsa ini. Kita patut juga belajar kenapa di negeri ini susah sekali melahirkan negarawan. Padahal di Cina, setiap dekade itu selalu lahir pemimpin-pemimpin hebat yang membangun dan memperbaiki bangsanya. Oleh karenanya pada pagi yang cerah ini kita coba sharing tentang 12 saran menghadapi bonus demografi. Yang pertama adalah mengembangkan talenta kreatif inovatif. Hal ini dapat kita lihat dari kemajuan bangsa Korea dan bangsa Cina yang maju produksinya karena kreatif dan inovatif. Lalu yang kedua, meningkatkan dan mengoptimalkan skill dan knowledge anak bangsa, khususnya generasi mudanya, sehingga bisa berkarya. Lalu yang ketiga, membangun jiwa mandiri dari kalangan anak muda, mulai dari usia dini. Lalu yang keempat, membangun gerakan membaca secara nasional dan secara masif. Karena bagaimanapun literasi itu sangat penting. Maka tidak heran kalau di Jepang kita lihat di tempat-tempat umum, di atas alat transportasi umum itu banyak orang yang membaca. Sedangkan minat baca anak bangsa ini sangat rendah. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa berada pada urutan ke-62 di antara 64 negara yang disurvei.
Lalu yang kelima, seperti juga di negeri Cina, pemerintah membangun perpustakaan-perpustakaan hebat yang nyaman, serta pusat-pusat penelitian yang gratis buat rakyatnya yang punya ide, lalu ingin mengembangkannya menjadi sebuah prototipe. Lalu yang keenam, melibatkan peran bisnis dan swasta dalam gerakan membaca. Di antaranya dengan mewajibkan pengusaha-pengusaha kafe atau pengusaha-pengusaha tempat rekreasi menyediakan buku-buku bacaan dan pojok-pojok baca. Atau orang-orang yang mengopi di kafe-kafe juga ada waktu dan tempat untuk membaca. Lalu yang ketujuh, mengadakan benchmark ke Cina. Bagaimana bangsa Cina menghadapi bonus demografi yang dulunya menjadi beban, sekarang menjadi kekuatan. Nah, tentunya tidak sekedar benchmark, ya, tapi juga dengan sungguh-sungguh nanti diimplementasikan di negeri ini dan disesuaikan dengan keadaan bangsa ini. Lalu yang kedelapan, memberantas judi online, narkoba, dan segala penyakit masyarakat. Karena itu merupakan virus yang menghancurkan masa depan bangsa ini. Lalu yang kesembilan, mendorong terbentuknya wirausahaan muda. Sehingga dari sedini mungkin pada generasi muda itu tidak lagi berpegang hanya kepada kerja yang formal. Lalu yang ke-10, mengoptimalkan ya penggunaan teknologi digital, ya, menjadikan manusia Indonesia sebagai subjek dari teknologi. Bukan seperti sekarang, manusia Indonesia kebanyakan menjadi objek dari teknologi, hanya pemakai, tapi jarang bisa mengoptimalkannya secara benar. Lalu yang ke-11, mengoptimalkan program magang untuk siswa SMK dan mahasiswa, ya, yang relevan dengan dunia kerja, sehingga pembelajaran di kampus-kampus itu ada korelasinya atau sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja. Lalu yang ke-12, membangun karakter atau soft skill yang positif sebaik mungkin dan seunggul mungkin. Karena kita tahu budaya dan karakter bangsa ini sekarang berada pada titik nadir yang terendah. Jangan bicara karakter etika, ya, bicara tentang kepatuhan terhadap hukum saja, anak bangsa ini sekarang sedang pada titik nadir yang terendah. Oleh karenanya perlu menjadi bahan introspeksi buat kita semua, terutama para pemimpin bangsa ini, untuk benar-benar mengadakan perubahan dalam kondisi berbangsa dan bertanah air. Demikian sharing singkat kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.